teman-teman penangkap sinyal, sekarang kita sudah ada di makam Gunung Puyuh. Nah, di sini tuh ada salah satu situs makam pahlawan nasional ya. Namanya Cut Nyak Dien. Di mana? Di dalam. Baik, Mas. Sinyalnya ada unsur penetralisir racun, makanya si jenazah-jenazah tuh disemayamkan di sini. Juga ada alasan, jadi kita bisa aja sebenarnya nyerap di sini, bagus-bagus aja, listriknya juga kerasa banget. Cuman kan di sini makam yang mungkin udah tercampur juga dengan yang enggak gitu, terus racun-racun dari manusia yang sudah lepas jiwa dan ruhnya juga. Jadi antara apa ya, filternya harus dihidupin dengan sungguh-sungguh kali ya kalau misalnya mau nyerap energi anomali di sini. Di sini kerasa banget tuh, ini listriknya tuh auto on. Di sana kental banget ini, apa namanya, penetralisir daerah sana tuh ini banget. Cek sana yuk. Hari ini kita puas main di makam teman-teman penangkap sinyal. Di sini energi cerdas dan makhluk astralnya tuh banyak banget. Belum sempat ada yang ngeblast juga kayaknya, dan pengaruh dari batuannya itu beda banget dengan tempat sebelumnya kita nyedot energi di daya luhur, beda banget. Gimana kerasanya di situ? Ya, 70-an. Di sini nyolok. Hawanya kayak tadi udah mulai naik anomalina, dan juga udah mulai manggil makhluk-makhluk lucu yang ada di sekitar sini, banyak banget. Ini pulang dari sini mah kita kayaknya wajib agak ngebersihin energi ya teman-teman penangkap sinyal, soalnya rentan banget potensial nempel-nempel. Biasanya pohon beringin, pohon kamboja itu bisa netralisir racun. Di sini tuh jadi sensasinya beda dengan makam-makam sebelumnya. Kalau di daya apa Kak? Daya luhur itu tadi menenangkan dan ngasih energi, udah hanya menenangkan. Kalau di sini menenangkan plus dapet angkernya juga. Seremnya dapat banget, apalagi ke daerah sana tuh makam yang nggak boleh nunjuk ya. Maaf, itu yang abu-abu itu tuh. Sepertinya ada yang sedang duduk santuy di sana dan liatin kita. Yang kerasa daerah-daerah makam sekitar sini ada orang yang dulunya ilmu sampai si jasadnya teh belum terurai dengan sempurna di tahun seharusnya jasad manusia musnah. Jadi masih kerasa getaran apa ya, si pembusukan mayatnya tuh masih kerasa dari dalam. Ngeri sih guys, teman-teman penangkap sinyal semuanya. Sudah mulai mencium bau mayat dan bau kematian yang sangat mengganggu. Kita akan lanjutkan perjalanan. Nah, beda juga dengan di tempat sebelumnya. Makam yang ini kerasa bukan khusus untuk ningrat, dan energi-energi orang yang pernah berjuang untuk wilayah sekitarnya tuh masih kerasa, mungkin energi cerdasnya yang masih menyimpan memori para pejuang di sini. Dan termasuk Cut Nyak Dien juga katanya kan dimakamkan di sini. Sekarang kita akan ke sana. Tujuh. 8 nyerap. Mungkin ada bagusnya juga ya teman-teman penangkap sinyal, di tempat pemakaman seperti ini ada batu penetralisir kegalauan dan juga energi-energi negatif yang tidak seimbang. Diserap langsung di sini, pulang ke rumah hati lega dan melepaskan
yang meninggal duluan dengan ikhlas begitu mungkin ya. Di titik ini tiba-tiba ngerasa enak teman-teman penangkap semua. No. Jadi Ibu Cut Nyadin di dieu teh dirawatna ku keluarga Ki Haji Sanusi, khususna ku putuna Ki Haji Sanusi namina Ibu Siti Khadijah. Teu itu makamna Ibu Siti Khadijah. Tidur sareng, bobo sareng Ibu Siti Khadijah di baturan. Bade ibak oge dijajabkeun. Kemungkinan ibakna oge diibakan kumargi tos sepuh. Dan jabat tos teu ningali. Soksana sore teningal. Tos teu ningali. Sana sarabunda itu tos teu ningali we sama sekali gitu. Mung aya sok aya nu nyarios cenah Ibu Cut Nyadin teh sakit-sakitan sabenerna mah wami teu terang mah teu kedah nyebat sakit-sakitan. Margi uyut abdi nu ngarawatna sadi dinten teu nyebatkeun sakit-sakitan henteu. Sehat we, mung teu tiasa ningali hungkul, mohon eta hungkul gitu. Jantan pupusna oge memang atos waktosna. Tos waktosna kacapean perang, margi perang lagi panglamina 33 tahun di Leuweung. Jabat tahun harita tahun 1880 teh tuangan teh sagampang jiga ayeuna. 33 tahun di Leuweung geledegan nuang naon. Nah, kapungkur mah kitu nya kacapean istilah nama di dia oge di Sumedangna mung 2 tahun. Kamu jangan tunkeun. Jadi sejarah awalna mah kieu, Ibu Cut Nyadin nalika ti Aceh di Canaka Sumedang, lamina perjalananna 3 bulan, saparantosna dugi ka Jakarta, Ibu Cut Nyadin bade diasingkeun deui ku Belanda teh. Nanging Ibu Cut Nyadin nyarios. Menang kuring diasingkeun tapi ka Sumedang. Padahal di Sumedang teh wargi teu aya, kenalan teu aya. Jadi anjeunna tiasa nyarios kitu teh istilahna mah asal nyarios. Cek bahasa Sunda mah naon asa poksang padu pelendung gitulah gitu. Padu nyarios teh tah. Ci saparosna kitu dijajabkeun ka di ka Sumedang. Saparantosna dugi ka Sumedang ku Belanda teh dipasihkeun ka Bupati Sumedang anu namina Eyang Mekah. Atanapi Eyang Surya Atmaja. Tah, saparantosna ngamasihkeun Ibu Cut Nyadin ka bupati ieu nya juru bicarana sareng Belanda nama eueuh deui ka Aceh. Nya di dieu teh Ibu Cut Nyadin sareng pengawalna tekunana. Tah saparantosna ti kitu Bapak Bupati ieu ningali obrolan Ibu Cut Nyadin mung bahasa Arab sareng bahasa Aceh nya anjeunna ngulem Kiai Haji Sanusi, ketua DKM Masjid pertama nu ngabangun Masjid Agung Sumedang. Tuh nya ngobrol-ngobrol nya dicanak ka bumina Kiai Haji Sanusi. Lajeng dirawat di bumina Kiai Haji Sanusi. Tah duka enjingna duka wengina Ibu Cut Nyadin ngadongengkeun nyaeta carogena teu kumarjohan nu di Aceh sok sanaos tos pupus tapi masih dipilari ku Belanda. Tah kasienan keluarga Kiai Haji Sanusi Ibu Cut Nyadin aya nu milarian deui nya namina oge digentos janten Ibu Ratu atanapi Ibu Perbu. Sejarahna gentos nami teh gitu. Jarak satahun Kiai Haji Sanusi nya ngantunkeun tahun 1807 teh. Pertanggungjawabanana dilajengkeun ku Haji Husna nyata putrana Kiai Haji Sanusi. Tekung silami jarak satahun anu tepatna tanggal 6 November 1908 nya Ibu Cut Nyadin oge ngantunkeun. Nalika Ibu Cut Nyadin ngantunkeun keluarga Kiai Haji Sanusi berunding antarapi diskusi bade dimakamkeun di mana ieu Ibu Cut Nyadin. Margi ka Aceh moal mungkin. Tebih teuing teu terang alamat. Tah, nya Kiai Haji Sanusi teh ngawaler, urang mah teu kudu bingung jeung repot keun mah da kumargi Ibu Cut Nyadin tos diangkeun keluarga Kiai Haji Sanusi, nya urang makamkeun wae dicaket makamna Kiai Haji Sanusi. Jadi aturan tengah jam Ibu Cut Nyadin juga dulunya tuh salah satu pejuang yang shining, punya hati yang kuat, suaminya juga sama, partnershipnya sangat ini banget ya. Kumar. Makanya apa namanya teh kerja tim mereka sukses banget.
agak galau juga waktu pas suaminya meninggal, jadi lengahnya itu galau sih, bisa sampai ketangkap tuh, udah kayak tahu. Dan coba lihat lagi simbol ini nih. Ya, Jadi seperti apa tadi nisan Arisbaya ya, Iya, ini simbol kayak gitunya, entah di Sumedang tuh terbiasa untuk pakai gitu ya, tapi yang kalau kuning main tadi. tapi kalau mau main cocok logi mah sama-sama pakai seperti itu. Kayaknya dia juga berhasil mendapatkan apa yang disediakan oleh leluhur di yang katanya makamnya Harisbaya begitu. Karena beliau juga pejuang dan pada akhirnya milih Sumedang adalah untuk melengkapi keseluruhan hidupnya. Jadi beliau tuh nggak mau gitu ya perjuangan selama hidup ini tuh berakhir sia-sia dan beliau menghilang begitu saja gitu. Ingin mengukuhkan lagi dia dengan suami. Kalau bisa sih apa ya, semacam bersatu lagi kayak gitu, dan semuanya tuh nggak sia-sia, ada gitu, ada pijakan untuk ke hidup berikutnya, dan dia dapetin Sumedang. sinyal buat ke Sumedang. Jadi memang tekad dan semangatnya masih terasa di sini ya. Mudah-mudahan kita anak muda yang mengunjungi makam salah satu pahlawan, khususnya perempuan zaman milenial, teman-teman penangkap sinyal semua yang masih muda, belajar dari sejarah. Ada sosok Cut Nyadin yang diceritakan beliau melawan ketidakadilan pada zaman kolonial, mendampingi suaminya. Segitunya sekarang kita seolah-olah udah melawan apa sih gitu, kita selain melawan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar untuk lebih baik mungkin ya. Nah, tetap perjuangkan semangatnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh hal-hal baik dari beliau ini. Agak enak sih ya berlama-lama di sini. Jadi kontras antara rasa tenang ingin tetap di sini dengan perasaan lain semacam ya, namanya juga di makam, ada sedikit rasa lupanya di makam, kecuali ketika makhluk-makhluk lucu di sekitar sini udah mulai mendekat lagi. Ya, ini di makam baru ingat lagi. Ya Bapak, atur nuhun. Assalamualaikum. Teman-teman penangkap sinyal semuanya, setelah tadi dari dini hari kita berjalan-jalan berkeliling di situs-situs penting di Sumedang, sekarang kami karena sudah asar juga, kami akan sholat dulu di Masjid Agung Sumedang. Setelah itu kami akan kembali ke Bandung. Nanti pembahasan apa saja yang sudah kita dapatkan di kota Sumedang ini akan kita bahas bersama-sama di Bandung. Yuk. Beres dari apa tadi, Daya Luhur ya, kita ke tempat terakhir tuh yaitu makam Cut Nyadin. Makam Cut Nyadin Oh, Gunung Puyuh. dan Ada di Gunung juga Puyuh. makam Pangeran Sugih. Pangeran Sugih. Yang tadi serem itu ya. Serem tapi anomalinya lumayan kuat ya. Besar dan kecil itu berdampingan dengan batuan-batuan yang seperti puyuh berceceran di sepanjang jalan makam. Kayak cangkang gitu ya. Iya, lalu pulang-pulang kami dan kru diikutin. Seru, tadi di-blast dulu dan dibersihin satu-satu sama batuannya juga kan mengandung listrik tadi. ya, Iya, batuannya tes pakai tes mengandung gitu. listrik kayak gitu. Dan menarik sekali ya cerita Cut Nyadin. Saya juga merekomendasikan teman-teman penangkap sinyal semuanya main ke sana ya, berbicara dengan penjaganya langsung tentang sejarah salah satu pahlawan di Indonesia seperti itu. Dan menariknya berangkat dan menjelajah di tempat seperti itu, di satu sisi karena kita selain mendengarkan dari narasumber juga ikut menangkap sinyal, ternyata kisah perpolitikan di jagat kerajaan dan Indonesia saat itu gitu pelik dan tidak seindah seperti yang terdengar ada di buku paket atau penuturan
juru kunci seperti ini. Banyak intrik, konflik, konspirasi, tipu-tipu, korupsi, Itu satu paket ya. rakyat yang dirugikan. Iya, satu paket itu. Ya. Jadi betul kalau belajar sejarah memang kita butuh banyak sudut pandang juga Iya, gitu. betul. Terlebih ketika kita menangkap sinyal ya terlepas benar atau salah gitu ya, itulah sinyal yang kita tangkap di Kita tempat dapat, tersebut seperti itu ya. Ngomong tadi mata tuh sempat sakit merah tadi. Oh pas iya, tiba-tiba menuju- begitu masuk kan di mobil ya, aduh tiba-tiba sakit, mataku tiba-tiba sakit, kenapa ya? ketika gitu. menuju itu ya Ketika menuju makam Cut Cut Nyadin. Nyadin. Nah, entahlah ya semesta ngasih kode apa, ternyata baru tahu juga ya, aduh maaf, Ibu Cut Nyadin itu dulu matanya ternyata katanya buta, dan beliau punya apa ya, semacam apa dong, aplikasi energinya atau ada yang jagain seperti itu, berbentuk burung untuk kasih informasi atau apa gitu selama beliau hidup. Burungnya Tapi sebagai matanya. Alat komunikasi. bisa jadi Iya. mungkin apakah itu bisa jadi makhluk pelindungnya dari dimensi sebelah atau Oh. mungkin energi dari Ibu Cut Nyadin sendiri dibentukkan seperti itu. Oh iya, iya. Entahlah, dan itu Ingat ya. dijauh banget ke makam itu. Kami semua sisanya diikutin sama makhluk lucu yang berbeda-beda ya, lumayan banget. Begitu datang masuk ke atas, Kang R tiba-tiba mayat banget. Kang Prana diikutin sama serombongan, kok kayaknya aman. Wah, sahabat semua itu. Aduh, ya kalau pulang dari makam gitu mas, setelahnya pokoknya wajib ganti baju dan mandi aja, bersih-bersih dari atas sampai bawah semuanya, jangan lupa gosok kaki. Kalau diikutin gitu tuh si makhluk itu tuh membutuhkan energi ya. Orang yang diikutin tapi mana? Iya, kayaknya gitu ya, aneh aja sih, nempel, butuh energi juga, bikin gak nyaman nanti kayak dikasih makan gitu. Ya disingkirkan cepat aja sih itu. Kayak gitu. Tapi bener salut sih ngedenger ceritanya Cut Nyadin tadi ya. Betul-betul lah. Ya datang ke tempat itu bukan tujuan mistis atau saya nggak terlalu merekomendasikan tanda kutip tawasulnya, tapi lebih ke belajar yuk tentang sejarah negara kita sendiri. Apalagi Jadi inspirasi ya. kenapa Ke Sumedang. ke Sumedang, Ya. Cut Nyadin minta dimakamkan di situ. Pasti Tiba-tiba ada loh alasan. katanya, tiba-tiba banget. Apakah ada hubungannya antara Cut Nyadin dengan makam sebelumnya yang kita bahas gitu? Ya ada garis merah lah gitu. Tapi lebih seru lagi sih teman-teman penangkap sinyal semuanya, berhubung nggak semua sinyal aman untuk dibongkar. Teman-teman penangkap sinyal semuanya mendingan main aja ke Main tempat langsung. sinyal. Kayak gitu. Ya. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi boleh DM kita juga ya, atau komen di Iya. bawah sini. Dan jangan lupa like, komen, pencet pencet tombol tombol lonceng. lonceng. Terima sudah mengikuti kami berpetualang di Sumedang hari ini. Sampai jumpa di jalan-jalan tim penangkap sinyal berikutnya. Salam tim penangkap sinyal.